seringkali boleh kembali menyampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Ya, di dalam bulan Mei ini di gereja kita mengangkat tema bulan iman dan kuasa kebangkitannya. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan Yesus yang telah bangkit, Dia memberikan kekuatan buat kita, Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita dan menjadikan kita orang-orang yang terus berjalan bersama dengan Dia. Katakan amin. Amin. Dan hari ini saya ingin berbicara mengenai iman, saudara. Ya, bagaimana iman kita itu tidak hanya menjadi iman yang biasa. Ya, kita mengenal Tuhan, kita percaya Tuhan. Tetapi menjadi iman yang teruji. Kita tahu hari ini kita hidup di dalam dunia yang banyak sekali godaannya. Betul ya? Baik itu di dalam pekerjaan kita, ya di dalam lingkungan kita, di dalam dunia kita secara besar ini, saudara. Ada banyak hal yang seringkali secara pikiran, secara hati kita ini mulai tergoda untuk hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Berapa banyak hari ini yang memulai sesuatu pekerjaan mungkin. Tadinya sungguh-sungguh berdoa dengan Tuhan, minta sama Tuhan, diberikan pekerjaan. Hari ini ketika diberkati oleh Tuhan, mulai rasa tidak puas diri, kepingin mencapai sesuatu yang lebih lagi. Tidak apa-apa sih, tetapi mungkin dengan cara-cara yang salah. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ada banyak saudara-saudara dunia yang seringkali membuat iman kita ini nggak bisa lagi teruji. Iman kita menjadi iman yang gampang goyah karena tawaran-tawaran dunia itu lebih menarik kita daripada taat kepada Tuhan. Ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, keadaan kita belum berubah, iman kita ini perlu dipertanyakan. Apakah hari ini iman kita menjadi iman yang sungguh-sungguh tetap kokoh, gigih? Tadi pagi saya menyampaikan tentang hidup karena percaya bukan karena melihat. Iman kita ini adalah iman yang belum ada bukti. Tetapi waktu kita percaya, maka bukti itu terlihat, katakan amin. Iman yang tidak ditentukan oleh keadaan kita. Keadaan kita baik dulu baru kita percaya. Karena firman Tuhan berkata iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sangat bertentangan dengan dunia ini. Kalau hari ini kita hidup, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, kita mau lihat bukti. Betul ya? Kalau kita bekerja dengan seseorang, kita mencari karyawan, atau menjadi seseorang kita percaya, kita mau lihat bukti kamu bisanya apa. Ya, CV kamu apa aja. Kita nggak mau sembarangan terima orang, kita mau bukti dulu. Suami dan istri hari ini Anda telah berapa tahun menikah? Apa buktinya Anda mencintai pasangan Anda? Ya, belum suami istri lah, yang pacaran. Ya, yang pacaran, yang memulai hubungan. Kalau Anda mencintai pasangan Anda mengasihi dia, buktinya apa? Seringkali kan pasangan minta bukti. Kamu buktinya apa? Nggak pernah bilang I love you sama saya. Ya pokoknya aku cinta kamu. Tapi buktinya mana? Gitu kan. Seringkali manusia itu terfokus kepada bukti. Sehingga kalau bukti itu nggak ada, kita nggak lagi percaya sama pasangan kita. Kita nggak lagi percaya sama seseorang yang mungkin bisnis rekan kerja kita. Apalagi kepada Tuhan. Iman kita ini harus bertumbuh, katakan amin. Iman kita ini harus bertumbuh hari demi hari. Bahkan iman itu harus melewati yang namanya ujian itu baru teruji. Namanya iman yang teruji itu harus diuji. Kalau kita mau menguji sesuatu, misalnya botol yang seringkali Mas Rudi disampaikan ilustrasinya. Botol itu kalau kepingin tahu mana yang lebih kuat, bukan dipegang aja, tapi dibanting, dipukulkan. Kalau itu nggak pecah berarti itu teruji botolnya bagus ini. Botol yang satu dibanting pecah, nggak teruji, hancur, rapuh, nggak kuat. Botol yang kedua dipukul, duk. Oh, nggak pecah ini. Waktu nggak pecah itu nggak hanya sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat teruji botolnya dipukul lagi kedua kalinya.
Kalau itu benar-benar gak pecah, baru teruji. Bahkan ketiga kali dipukul. Hidup kekristenan kita mungkin sama seperti botol itu tadi. Kita ini banyak sekali mengalami yang namanya ujian dalam hidup kita. Betul ya? Ujian iman kita itu yang akan membuat kita tahu iman kita itu seperti apa. Apakah iman kita hari ini benar-benar teruji seperti emas di dalam pembakaran emas itu. Teruji muncul seperti emas, kita tetap percaya sekalipun kita tidak melihat. Sekalipun keadaan belum berubah, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Sampai selevel itukah iman kita? Atau hari ini kita berkata, ya pokoknya kalau aku sembuh, aku percaya Tuhan baik. Ya kalau usahaku berhasil, aku percaya Tuhan menolongku. Tapi kalau tidak, apakah Anda hari ini berkata, Tuhan tetap baik apapun keadaan kita? 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi iman kita ini firman Tuhan berkata ini harus diuji kemurniannya. Sampai seberapa murni iman kita mengiring akan Tuhan. Upahnya apa waktu kita diuji, kita ini muncul seperti emas. Sampai kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus itu menyatakan dirinya, dia mendapati kita ini menjadi orang-orang yang tetap beriman sama Tuhan. Kita nggak tahu Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua kapan. Tapi firman Tuhan berkata, kalau dia datang kedua kali, apakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi iman kita itu nggak hanya satu hari Bapak Ibu. Nggak hanya 1 bulan waktu kita bertekun dalam iman, kita jaga iman kita sungguh-sungguh. Tapi sampai kedatangan Yesus, katakan amin. Bagaimana iman kita teruji sampai sungguh-sungguh, sampai hari kedatangan Yesus. Adakah Tuhan mendapati kita tetap beriman sama Tuhan? Kita tetap percaya menjaga iman kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk tetap setia sama Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini seolah-olah waktu kita menghadapi masalah, keadaan kita belum membaik, seolah-olah Tuhan kok diam. Ini yang mau kita belajar siang hari ini. Kita buka sama-sama Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya mau baca ayat yang 21, ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap dan seterusnya ya. Judul perikopnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, katakan amin. Cerita ini mungkin sering kali kita dengar. Tapi saya tertarik untuk membahas ini karena perempuan ini memiliki iman yang teruji. Sampai Tuhan berkata, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Sampai Tuhan itu menjawab permohonannya. Padahal kalau kita melihat cerita ini, perempuan ini tadi kita baca adalah perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan itu berasal dari Kanaan, adalah orang non-Yahudi.
bukan bangsa Israel. Tetapi perempuan ini adalah seorang yang tahu, mendengar tentang Yesus. Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus adalah satu-satunya Mesias. Dialah juru selamat, dialah penolong. Makanya gak heran waktu perempuan ini datang dari daerah Tirus dan Sidon itu, dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia berseru kepada Tuhan, dia berkata, "Ya Tuhan." Dia menyebut nama "Ya Tuhan." Saudara, artinya Yesus itu menjadi penguasa dalam hidupnya. Dia mengakui Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Dan kemudian dia berteriak lagi, "Anak Daud." Anak Daud itu adalah sebutan mesianik bagi Yesus. Yang artinya Yesus itu adalah Mesias. Yang tidak kalau orang itu tidak benar-benar mengenal Yesus, dia tidak akan berkata seperti itu. Apalagi non-Yahudi, orang yang non-bangsa Israel. Tentunya tidak mengenal Yesus itu seperti apa. Tapi wanita ini datang dengan seluruh pergumulan hidupnya karena anak perempuannya sangat menderita, dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Bayangin Bapak Ibu kalau kita punya anak sakit, ini kerasukan setan. Bayangin anak kita sakitnya begitu luar biasa. Kerasukan setan itu menyakitkan dan membuat menderita anak kita. Mungkin bisa dibanting-banting. Karena setan itu berkuasa dalam dirinya, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Mungkin dia bisa membenturkan kepalanya ke tembok, dia bisa melakukan hal-hal yang membahayakan dan sebagainya. Jadi benar-benar sangat menderita anak ini. Dan wanita ini mendengar Yesus ada di situ. Dia menghampiri Yesus. Dan dia berseru waktu Yesus mungkin berjalan, Yesus datang ke daerah itu. Perempuan ini berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan." Saudara, ujian iman ini terjadi pada wanita ini. Sebelum Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya, sebelum Tuhan Yesus berkata, "Ibu besar imanmu, terjadilah seperti yang kau kehendaki." Setiap kita pasti tentu ingin doa kita selalu dijawab Tuhan, betul? Selalu ingin Tuhan berkata, "Oke, aku penuhi apa yang menjadi keinginanmu." Kita kepingin kalau kita doa, sekarang jadi Tuhan. Saya saja kalau waktu berdoa yang lalu, saya divonis gak bisa punya anak. Divonis dokter asosperma suami saya dan tidak bisa membuahi alias mandul. Saya juga berdoa, "Tuhan, biarlah kasihanilah aku ya Tuhan." Mungkin sama seperti wanita ini. "Berikanlah kami keturunan ilahi. Aku berdoa sembuhkan ya Tuhan suamiku." Bla bla bla, saya berdoa dengan air mata, saya berdoa. Itu enggak sekali, dua kali, terus. Dan iman kita tuh diuji, saya pun diuji. Intimidasi datang. Ya saudara, iblis mulai ngomong sama saya, "Percuma kamu melayani Tuhan, hari itu kamu pun enggak diberkati Tuhan kok. Hari ini pun kamu enggak diberkati Tuhan anak. Ngapain kamu sungguh-sungguh mengiring Tuhan? Menyerahkan seluruh hidupmu untuk melayani Tuhan. Tuhan itu enggak adil kok. Tuhan enggak memperhatikan hidupmu. Hati-hati." Ujian iman itu datang. Apakah engkau tetap kokoh untuk percaya apapun yang kau alami? Perempuan ini ngalami ujian iman. Ujian imannya apa? Yang pertama, ketika dia berseru, "Tuhan, kasihanilah aku." Anak Daud, dia sudah menyeru Tuhan, "Engkaulah satu-satunya Tuhan, Mesias, Sang Juru Selamat, penolongku. Tolonglah aku, kasihanilah aku." Tetapi ayat yang ke-23 berkata apa? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ujian pertama datang kepada wanita ini. Tuhan tidak gubris dia. Tuhan seolah-olah tidak peduli sama dia. Tuhan tidak menjawab. Bahkan Tuhan terus berjalan tanpa mempedulikan perempuan ini. Seolah-olah sunyi, diam. Iman kita teruji saat Tuhan terdiam. Apakah engkau tetap percaya dan terus berseru sama Tuhan? 1 bulan,
Tak ada jawaban. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Saya berdoa untuk papa saya bertobat 7 tahun Bapak Ibu. Doa 7 tahun itu tidak mudah bagi kami. Karena di tengah-tengah perjalanan 7 tahun itu keadaan gak semakin baik. Keluarga kami semakin parah. Ekonomi semakin menurun. Kami tidak melihat karya Tuhan nyata dalam hidup kami. Tapi kami terus bertekun berdoa. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi setiap jiwa. Ujian yang kedua datang kepada wanita ini. Dikatakan lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Yang kedua datang dari sekitarnya. Orang-orang yang di sekitarnya itu loh. Waktu dia berseru, Tuhan kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku. Anakku sakit Tuhan, aku butuh kesembuhan. Anakku butuh disembuhkan. Orang-orang sekitarnya berkata apa? Suruh dia diam, suruh dia pergi. Dia terus berteriak-teriak. Lingkungan sekitar kita ini sangat mempengaruhi iman kita Bapak Ibu. Mungkin hari ini kalau kita datang di gereja. Dan Anda sudah mungkin ini. Ya. Siapa yang mau ikut CG? Saya. Ikut CG. Enggak di follow up. Ada yang di sini belum di follow up CG? Angkat tangannya supaya nanti bisa segera di follow up, ada? Enggak ada ya, semua sudah di follow up ya. Enggak di follow up, contohnya ini. 1 minggu, 2 minggu janjinya katanya 1 kali 24 jam misalnya. Enggak di follow up, Anda mulai marah, Anda mulai jengkel. Mulai marah sama gereja, ini gimana sih gereja ini? Dan sebagainya. Itu baru secara gereja. Anda mungkin datang ke tempat ini minta dilayani tapi pelayanannya kurang memuaskan, Anda jadi marah. Anda merasa Anda berhak untuk dilayani. Kami senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik. Semua usher, semua orang-orang di welcome lounge dengan hangat menerima Anda, kita semua berusaha memberi yang terbaik. Tapi kadangkala secara manusia mungkin tidak bisa memenuhi keinginan jemaat yang kurang mungkin. Bagaimana respon hati kita? Sekitar kita itu menentukan. Perempuan ini saudara, sekitarnya itu tidak membuat dia ini bisa datang kepada Yesus dan menerima kesembuhan. Tidak bisa bertemu dengan Yesus karena Yesus berjalan terus. Sedangkan murid-muridnya yang lainnya, orang-orang yang bersama dengan Yesus berkata, suruh dia pergi. Keadaannya benar-benar tidak ada yang mendukung. Melemahkan iman wanita ini harusnya. Tapi kalau kita lihat iman ini tidak goyah sedikit pun iman wanita ini. Malah hal yang ketiga, ujian yang ketiga, Yesus menjawab akhirnya. Dan tetapi jawabannya Yesus itu kurang menyenangkan. Kalau kita baca, dikatakan jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dan umat Israel. Wanita itu mendengar, Yesus menjawab, aku datang di sini, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya Yesus menekankan kamu itu bukan orang Israel. Kamu itu orang Kanaan, non-Yahudi. Keselamatan itu diberikan kepada orang Israel pada waktu itu. Bagaimana perasaan wanita ini mendengar itu? Bagaimana perasaan Anda? Kalau Anda hari ini dicuekin. Ya. Kalau hari ini Anda dicuekin oleh seseorang yang Anda hari ini mungkin minta pertolongannya atau Anda sedang jalin hubungan dengan seseorang, terus Anda dicuekin. Pasangan suami istri lah, nggak jauh-jauh. Gimana kalau satu sama lain saling cuek-cuekan? Ya, Anda ngomong terus Anda nggak diperhatikan, nggak dipedulikan. Gimana perasaan Anda? Yang kedua, lingkungan nggak mendukung. Mungkin banyak yang menyalahkan Anda. Ya memang kamu begini, memang kamu begini. Kamu harusnya begini, jangan begini. Malah disalahkan. Anda semakin terpojok. Bahkan ketika Anda menerima, Anda ingin sesuatu yang menguatkan Anda, pernyataannya itu tidak menguatkan Anda. Malah mungkin bisa melemahkan kita dengan perkataan-perkataan yang ada di sekitar kita. Yesus pun berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi apa yang kita mempelajari dari wanita ini? Ketika ujian iman itu datang, Yesus diam. Ya, Yesus tidak menjawab permohonan wanita ini. Yesus
Saya percaya ketika Yesus diam, bukan berarti Yesus menolak, katakan amin. Karena kita mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang mau untuk menolong kita. Dia ingin selalu mengulurkan tangannya dan menyembuhkan kita. Apalagi yang diminta itu untuk anaknya, untuk keluarganya. Bukankah keluarga itu ada di hatinya Tuhan? Bukankah permintaan wanita ini itu seturut dengan kehendak Tuhan? Yaitu yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan. Ini yang harus kita mengerti, kita harus mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan kita itu ketika dia diam bukan berarti dia menolak kita. Bukan berarti Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Tapi ketahuilah Tuhan sedang melihat seberapa dalam iman kita dengan dia. Seberapa gigih iman kita minta sama Tuhan. Karena pengalaman iman kita itu gak boleh hanya semata kaki Bapak Ibu. Hari ini berapa tahun Anda jadi orang Kristen? Pernah gak ngalami tantangan iman yang luar biasa? Next level, apakah Anda langsung give up? Apakah Anda langsung marah sama Tuhan dan menudingkan jarinya kepada Tuhan? Tuhan engkau gak adil, Tuhan engkau gak dengar doaku, engkau gak tolong aku. Tapi pengalaman kita harus naik selutut. Ketika Tuhan gak jawab, ketika Tuhan terdiam, surga sepertinya terdiam. Apakah kita terus setia mengiring Tuhan? Apakah kita tetap setia berseru kepada Tuhan sampai something happen terjadi? Kita mau belajar dari sikap perempuan ini. Imannya adalah iman yang bukan iman sembarangan. Dalam kondisi yang seperti itu, apalagi yang diminta adalah anaknya. Keluarganya, keluarga di hati Tuhan. Saya ingat cerita ini. Saya berdoa untuk papa saya, keluarga saya yang saya sangat kasihi, yaitu orang tua saya. Berdoa 7 tahun, yang tadi saya cerita, 1 bulan tidak ada perubahan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun tidak ada perubahan. Tapi itu tidak menggoyahkan iman kami. Kami berempat anak-anak. Kami mendengar hanya Tuhan yang sanggup untuk menjamah. Kami berdoa dengan air mata. Keadaan semakin baik tidak. Orang tua semakin cekcok, gak akur dan sebagainya. Tapi kami terus tidak putus asa. Karena kami tahu Tuhan sayang sama setiap jiwa. Hal yang pertama yang kita bisa belajar dari wanita ini. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Imannya itu enggak stop. Ya sudah. Kalau Tuhan enggak mau doakan anakku, enggak mau menyembuhkan anakku, ya sudah. Enggak apa-apa. Aku bisa berobat kepada yang lain. Aku bisa cari yang lain. Enggak seperti itu, betul Bapak Ibu. Tapi perempuan ini mendekat dan menyembah Tuhan. Walaupun seolah-olah Tuhan mengabaikannya. Sikap perempuan Kanaan ini yang perlu kita ada dalam hidup kita juga. Ketika kita sedang meminta sesuatu sama Tuhan. Iman kita sedang diuji. Yang pertama adalah wanita ini mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penolong dalam hidupnya. Tadi kita baca ayat yang ke-22. Dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia berseru Tuhan, Tuhan itu artinya Tuhan bagi dia. Penguasa dalam hidupnya, pribadi yang berotoritas. Ia mengakui bahwa Yesus berkuasa atas hidupnya dan situasinya. Hanya Tuhan yang sanggup untuk membebaskan anaknya dari kerasukan setan itu. Hanya Tuhan. Anak Daud merupakan gelar mesianik yang artinya Yesus adalah Mesias. Dan dia datang dengan sungguh-sungguh desperate di hadapan Tuhan. Dia datang sungguh-sungguh dengan hancur hati Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong sudah tidak ada yang bisa menolong dia. Yang pertama perlu kita mengenal siapa Tuhan di hidup kita. Siapa Yesus dalam hidup kita, dalam hidup Anda Bapak Ibu Saudara. Kalau pengenalan kita akan Tuhan hanya semata kaki saja, hanya sebatas kita, oh ya aku tahu kok Tuhan itu baik. Tuhan itu juru selamat semua orang berdosa. Tuhan yang Tuhan yang menyelamatkan. Tapi kita nggak pernah mengalami pengalaman yang intim dengan Tuhan, nggak pernah mengalami pengalaman iman yang next level dengan Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Pengenalan kita itu sebatas mungkin. Kalau kita diberkati Tuhan itu baik loh.
Kita semua ingin diberkati dan Tuhan rindu memberkati kita. Tapi bagaimana kalau hari ini Anda berdoa dan minta kesembuhan dan hari ini penyakit Anda belum disembuhkan, bahkan hasilnya semakin buruk. Apakah Anda tetap berkata, Tuhan, apapun yang hasil yang aku alami, Engkau tetap Tuhan dalam hidupku. Aku tetap mengasihimu. Saya divonis tidak bisa punya anak. Hasilnya adalah azoosperma suami saya. Saya berkata, terima kasih Tuhan. Untuk hasil yang buruk secara manusia. Tetapi perjalanan imanku ini harus next level dengan Tuhan. Tidak boleh ditentukan oleh keadaan. Kalau hari ini hasilnya baik, ternyata kita berkata Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Tapi waktu hasilnya buruk, hasilnya di depan mata ini loh. Vonis dokter berkata, kamu ini gak bisa. Ambil anak aja di panti asuhan, adopsi aja. Di situ imannya diuji, iman saya diuji. Di situ saya seperti wanita ini datang sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, aku mengenal Engkau. Bukan karena kata orang, aku mau mengenal Engkau secara pribadi. Aku mau mengalami mujizat-Mu. Tapi, kalaupun hari ini mujizat itu belum ada, Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu hatiku, aku tetap mengasihi Tuhan. Tadi pagi saya juga cerita, papa saya sakit, divonis, dokter sakitnya gak ada obatnya. Virus dalam tubuhnya begitu banyak. Perkataan saya kepada papa saya, waktu saya berdoa, sebelum saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berkata, bagi aku terlalu mudah untuk sembuhkan papamu. Tapi aku mau papamu berbalik kepadaku. Hatinya mulai kecewa. Hatinya mulai gak percaya kepadaku, kata Tuhan. Dia mulai melihat orang lain yang gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya lebih baik dari dia. Betul waktu saya jumpa papa saya berkata, Pak, ayo kita berdoa. Sebentar lagi papa saya akan bawa papa saya untuk check up. Saya berkata, apapun hasilnya, kita sepakat. Tuhan itu baik. Papa saya berkata, iya, papa ini kecewa sama Tuhan. Papa ini kan sudah melayani Tuhan. Papa ini kan sudah memberi buat Tuhan. Papa ini kan sudah support gereja dan sebagainya. Dia sebutin semua jasanya. Tapi kenapa hari ini Papa divonis kena sakit yang gak ada obatnya? Virusnya itu tambah hari tambah banyak. Itu. Dia sebutin saudaranya si A, si B itu yang gak ke gereja, gak percaya Tuhan. Hidupnya kelihatannya baik-baik saja. Senang-senang, happy-happy bisa jalan-jalan keluar negeri kemana-mana. Dia ungkapkan semua hatinya. Di situ saya masuk, saya berkata, kalau kita melihat seseorang, itu gak bisa lihat dari luarnya. Yang di luar itu bisa menipu. Makanya iman itu tidak bisa dilihat dengan bukti dulu. Karena iman itu adalah sesuatu yang tanpa bukti dulu. Kita percaya dulu baru bukti itu ada. Orang itu kelihatan bisa baik-baik saja. Tetapi saya berkata sama papanya, papa kan gak tahu dalam hatinya seperti apa. Orang itu kelihatan baik di luar. Tetapi orang itu gak punya Tuhan. Orang itu mengalami kekosongan di dalam batinnya. Orang itu pasti menderita. Mungkin dia gak ngerti tujuan hidupnya apa. Tapi Papa punya Tuhan. Papa punya Yesus walaupun hari ini keadaannya sakit mungkin gak bisa disembuhkan. Tapi Tuhan gak pernah meninggalkan. Papa diselamatkan. Iman Papa menyelamatkan. Papa saya mulai mantu-mantu. Terus saya doakan, terus kita sepakat. Apapun hasilnya, Tuhan tetap baik. Saudara, iman kita harus bertumbuh, katakan amin. Siapakah Tuhan dalam hidup kita itu sangat penting. Tuhan itu bukan hanya sekedar penolong dalam hidup kita, justru dia pribadi yang begitu dekat dengan kita. Dia begitu dekat dengan kita dan dia tahu apa yang kita alami, dia tahu apa yang kita rasakan bahkan. Bahkan lebih dekat dari baju yang kita pakai hari ini. Dia Yesus satu-satunya Tuhan yang mengenal kita dan apa yang kita alami. Wanita ini punya iman yang seperti itu. Dia tidak peduli, Yesus terdiam, Yesus tidak jawab. Dia tahu Yesus satu-satunya penolong dalam hidupnya. Makanya dia ngotot datang sama Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Penting bagi kita ini untuk mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan percaya di dalam hati kita. Maka kita akan diselamatkan. Iman kita itu akan diselamatkan. Iman kita akan kuat. Makanya dalam segala sesuatu yang kita alami, saudara. Siapakah Yesus dalam hidup kita itu sangat penting. Beranikah kita tetap berkata, thank you Tuhan, Engkau tetap baik. Sekalipun keadaanku tidak baik. Kenalah Tuhan lebih dalam lagi. Pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan iman kita, kekuatan iman kita. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, nanti-nantikanlah Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Artinya apa? Pengenalan kita, menantikan Tuhan. Tuhan kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Semama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Di dalam dunia yang sekarang yang kita jalani ini dengan segala sesuatu hal yang terjadi yang serba berubah demikian cepat. Kalau kita enggak mengenal Tuhan secara pribadi, iman kita akan goyah. Ditawari yang enak-enak dari dunia ini, yang bukan kehendak Tuhan, kita cepat sekali tergoda. Suami dan istri jaga kekudusan dalam rumah tangga kita, dalam rumah tangga Anda. Karena dunia yang sekitar kita ini akan coba menarik kekudusan dalam rumah tangga untuk menjadi rumah tangga yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Undanglah Yesus dalam rumah tangga kita. Jadikan Dia Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Dia Raja dalam kehidupan keluarga kita. Terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita percaya iman kita akan menjadi iman yang terus teruji. Karena kita menjadikan Dia Tuhan di atas segalanya. Katakan amin. Masalah yang kita hadapi bukanlah menjadi masalah yang berat. Tadi saya cerita tentang Paulus. Paulus itu menderita aniaya di penjara. Ya, di karam kapar, di tengah laut terombang-ambing. Tetapi Paulus berkata apa? Itu hanya penderitaan ringan saja. Bagaimana bisa orang yang dipenjara, dianiaya, didera berkali-kali, hancur tubuhnya. Karam kapal, bayangin karam kapal, terkatung-katung di tengah laut. Ada yang terkatung-katung di tengah laut? Ada? Kita belum sampai seperti Paulus. Tapi Paulus berkata apa? Itu hanya penderitaan ringan. Yang ketika aku setia dengan Tuhan menjaga imanku itu akan diubah menjadi kemuliaan yang luar biasa nantinya. Masalah kita itu biasa Bapak Ibu, katakan amin. Tepuk kiri kanannya, masalah kita biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Makanya penting sekali kita mengenal Tuhan. Gak ada cara lain mengenal Tuhan adalah lewat hubungan intim dengan Tuhan. Jadikan Tuhan Raja dan Tuhan dalam hidup kita. Dan undang Dia terus ada dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kita bisa belajar dari perempuan ini adalah ayat yang ke-23. Tetapi perempuan itu mendekat, ayat yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, dan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kita melihat di sini, saudara, ketika Yesus terdiam, Yesus tidak menjawab. Sikap perempuan ini adalah tidak menyerah walau diabaikan. Kita belajar dari perempuan ini ketika Yesus terdiam, ia tidak pergi. Ketika Yesus diam saja, bahkan sekitarnya ini tidak mendukung Dia. Dikatakan ia tidak tersinggung, tidak ditulis. Bahkan ia tidak berhenti berharap. Tetapi malah mendekat dan menyembah Tuhan. Imannya tidak tergantung pada keadaan, tetapi kepada siapa Tuhan di hidupnya. Iman kita teruji bukan saat Tuhan menjawab doa kita, tetapi saat kita percaya sekalipun Tuhan terdiam. Saya ulangi ya, iman kita teruji bukan saat Tuhan itu menjawab doa kita. Karena semua kita suka kalau kita dijawab doanya. Kita bersyukur sama Tuhan. Tapi iman kita teruji saat kita tetap percaya sekalipun
Tuhan diam. Tuhan tertarik dengan iman perempuan yang tidak menyerah ini. Dan Tuhan juga tertarik dengan iman setiap kita. Ketika Tuhan mendapati iman kita tidak menyerah. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat sebuah kepercayaan yang sungguh di dalam hati kita. Tetap percaya meskipun belum melihat. Saya ini divonis gak bisa punya anak, saya tetap percaya sama Tuhan. Mungkin di surga Tuhan melihat saya. Oke, aku uji kamu. Ujian Tuhan itu tidak mendatangkan kejahatan dalam hidup kita. Tapi ujian Tuhan, ujian iman Tuhan, ujian iman kita yang Tuhan izinkan terjadi membuat next level iman kita bertumbuh. Katakan amin. Amin. Tuhan menguji saya. Kamu tetap percaya gak? Tetap mengasihi aku gak? Ketika Tuhan melihat kepercayaan kita dan kesungguhan hati kita untuk terus percaya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tidak akan pernah menunda mujizatnya dalam hidup kita. Tuhan melihat ketergantungan penuh kepada Tuhan. Waktu Tuhan melihat ketergantungan penuh kepada Tuhan, tidak mencari yang lain. Tuhan menemukan iman kita teruji. Tuhan ingin menemukan iman yang teruji dalam hidup kita. Waktu kita terus tidak menyerah, iman yang tidak menyerah. Artinya Tuhan melihat ketergantungan kita hanya kepada Tuhan dan tidak mencari pertolongan kepada yang lain. Kepada orang-orang pintar, kepada berdoa di gunung-gunung atau apapun. Tidak kepada Tuhan yang lain maksudnya. Tapi hanya kepada Tuhan. Tuhan tertarik kepada iman perempuan ini, iman yang tidak menyerah karena Tuhan juga melihat kasih kepadanya. Tuhan melihat sebuah tindakan iman. Tindakan imannya apa? Dia mendekat dan menyembah Tuhan. Sulit loh Bapak Ibu. Menyembah saat kita tidak bisa menyembah itu sangat sulit. Betul? Saat semuanya baik-baik saja sangat sulit kita menyembah Tuhan. Thank you Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Tapi saat kita gak bisa menyembah, anak kita belum sembuh. Kita pun belum sembuh, keadaan ekonomi belum membaik. Rumah kontrakan belum dibayar, belum ada berkat Tuhan. Segala sesuatu sepertinya mengalami kritis dalam hidup kita. Disitulah Tuhan ingin menguji iman kita. Apakah ada kasih kepadanya? Apakah engkau datang mendekat kepadaku dan menyembah kepadaku. Dan berkata, Tuhan engkau tetap baik. Sekalipun aku belum melihat. Tuhan melihat, ingin melihat itu. Tuhan itu tidak mencari iman yang sempurna dalam hidup kita. Tetapi iman yang tidak menyerah, katakan amin. Karena tidak ada seorang pun yang imannya itu sempurna. Kita masih terus mengalami pengujian dari Tuhan. Sekarang kali kita gagal, kadang kali kita gak percaya, kadang kali kita ragu, kadang kala kita khawatir, betul Bapak Ibu. Kadang kala kita, benar gak ya Tuhan ini tolong saya. Kadang kita masih lakukan itu, kita masih mengalami itu. Tuhan gak tuntut kita punya iman yang sempurna 100%. Tapi bertumbuh dari hari ke hari mengenal Dia. Tuhan tidak cari iman yang sempurna. Tapi Tuhan mencari iman yang tidak menyerah. Untuk terus bertekun. Walau gagal, bangkit kembali, bertekun kembali. Datang lagi sama Tuhan. Tuhan tertarik kepada iman perempuan ini. Iman yang tidak sempurna, tetapi iman yang tidak menyerah. Yang terus percaya walau keadaan sulit dan belum datang pertolongan. Seolah-olah terdiam. Dan tetap menyembah Tuhan dalam keadaan apapun. Bagaimana dengan kita hari ini Bapak Ibu? Apakah hari ini iman kita teruji? Anda yang tahu sendiri. Apakah hari ini kita tetap memegang teguh percaya kita? Walaupun usaha kita belum berhasil. Walaupun doa kita belum dijawab. Tapi kita tahu bahwa diamnya Tuhan bukan berarti Dia menolak kita. Akan datang waktunya pertolongan tepat pada waktunya ketika Dia menemukan iman kita teruji. Iman yang tidak menyerah. Pertolongan akan datang dan hidup kita akan dipulihkan. Katakan amin. Amin. Yang terakhir, apa yang kita bisa belajar dari perempuan ini? Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-26 dulu ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perkataan yang kalau kita baca,
Yesus gak sopan banget. Kata anjing di sini, sorry Bapak Ibu, kata anjing di sini tuh bukan anjing yang liar ya. Konteks di dalam bahasa aslinya anjing itu anjing peliharaan. Yang disayang juga sama tuannya. Tapi second line, nomor 2. Yang nomor 1 itu anjing peliharaan yang sungguh-sungguh dipelihara dengan baik gitu. Yang istilahnya yang nomor 1-nya lah gitu. Yang ini second-nya gitu. Nah, konteks di sini tuh anjing itu disebut anjing hewan peliharaan yang juga tetap disayang, tetapi lebih disayang yang nomor 1 ini, nomor 2 lah. Tapi kalau kita baca, keras banget ya Yesus yang ngomongnya seperti ini. Bisa tersinggung nih. Kalau kita dikatain seperti ini tersinggung enggak? Mungkin kata-katanya enggak gini, tapi mungkin kata-katanya lain. Waktu kita datang minta didoakan. Kamu lagi. Kemarin didoakan, sekarang didoakan lagi. Kamu kan bisa percaya sama Tuhan. Saudara, kita datang minta didoakan, kita diomelin. Tersinggung enggak? Kita mudah tersinggung. Ya sudah, enggak usah didoakan sama kamu, enggak apa-apa. Gitu kan. Di dalam CG mungkin ada persoalan-persoalan terjadi. Hal-hal yang hanya sepele. Masalah konsumsi contohnya. Aku bawa ini, enggak aku mau itu. Enggak aku mau ini. Berantem gara-gara konsumsi. Ada yang berantem gara-gara konsumsi? Jangan ya Bapak Ibu ya, itu hal-hal duniawi yang tidak kekal. Enggak perlu membuat jadi tajam. Ya. Kadang-kadang kita tersinggung. Kok konsumsinya dia yang diterima? Aku bawa ini loh. Ini juga enak gitu. Gara-gara konsumsi bisa berantem. Hubungan bisa enggak baik. Ini perkataan Yesus begitu keras pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan perempuan ini? Tetapi kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita makan roti, kan ada remah-remahnya. Perempuan ini berkata, benar Tuhan. Aku itu second. Aku ini bukan orang Israel. Aku ini non-Yahudi. Orang yang mungkin tidak terbilang dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tapi boleh kan, aku makan remah-remahnya. Aku menyembahmu ya Tuhan. Aku makan remah-remahnya. Supaya aku menerima keselamatan itu. Supaya aku menerima kesembuhan itu. Ketika Yesus melihat iman perempuan ini. Hati Yesus tidak tahan. Dia berkata kepada perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang ketiga, kerendahan hati wanita ini melampaui harga dirinya. Apa sih harga diri kita? Sehingga hari ini kita, kalau hari ini kita enggak dijawab sama Tuhan, kita berkata, enggak usah Tuhan-Tuhanan. Aku juga bisa. Enggak usah gereja-gerejaan. Kalau hari ini mungkin Anda di lain yang enggak baik. Pasti gereja yang lain yang lebih bagus banyak. Kita memang enggak sempurna. Tapi kerendahan hati kita itu menentukan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkata di dalam firman-Nya. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan dirinya, akan ditinggikan. Tuhan itu hanya melihat kerendahan hati kita kok Bapak Ibu. Apakah kita tetap rendah hati di tengah kita dibuat gak adil sama orang lain? Apakah kita tetap rendah hati ketika pendapat kita gak didengar? Apakah kita tetap rendah hati ketika kita gak dilibatkan apapun? Apakah kita tetap rendah hati ketika kita diperlakukan, dikatai yang tidak semestinya kepada kita? Tapi kita tetap berkata, gak apa-apa. Orang Jawa berkata, orak popo. Orak popo, katakan orak popo. Saudara, ini yang perempuan ini miliki dalam hati adalah kerendahan hati itu melampaui harga diri. Harga diri kita itu sebesar apa sih sehingga kita hari ini mempertahankan harga diri kita? Berapa sering sih kita nangis di hadapan Tuhan? Atau kita berkata, Tuhan aku gak mau nangis. Harga diri kita begitu tinggi. Kalau Tuhan gak tolong aku ya sudah gak apa-apa. Aku bisa cari yang lain. Harga diri kita itu sudah ditebus di atas kayu salib Bapak Ibu. Katakan amin.
Harga diri kita ini sekarang sudah mati bersama dengan Kristus. Dia telah mengubahkan hidup kita. Harga diri kita hari ini telah dipakukan di kayu salib. Harga diri kita yang tinggi itu, yang merasa diri kita ini hebat tanpa Tuhan. Harga diri kita telah dipakukan di kayu salib yang kita merasa, aku bisa lakukan sendiri. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak perlu doa-doa, aku bisa kok. Biar hari ini kita pakukan itu di atas kayu salib bersama dengan Tuhan. Dan kita mengalami kuasa kebangkitannya. Kita memiliki hati yang baru, yaitu hati yang penuh dengan kerendahan hati. Perkataan Yesus kepada perempuan ini, yang ayat 26 tadi bisa terasa merendahkan. Bisa mulai merasa harga diri kita diinjak-injak. Bisa membuat orang itu marah dan pergi, betul? Dikatakan tadi, roti ini disediakan bagi anak-anak dan tidak patut baginya mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Seolah-olah perkataan itu merendahkan. Bisa membuat orang marah dan pergi. Tetapi respon perempuan ini berbeda, ia menerima posisinya dengan rendah hati. Dikatakan benar Tuhan, ia tidak menuntut haknya. Ia tidak membela dirinya, bahkan ia tidak marah. Bahkan ia tidak terluka. Ini yang saya belajar dari perempuan ini. Dia tidak terluka ketika hatinya dilukai. Berapa banyak hari ini kita terluka ketika perkataan orang lain itu menyakiti kita. Bapak Ibu, siapa yang bisa melukai kita? Sebenarnya bukan perkataan orang lain kok. Respon hati kita. Kita punya harga diri begitu tinggi sehingga kita tersinggung. Saya bolak-balik diproses Tuhan di area itu. Ketika orang diajak ngomong gitu kan, sepertinya nggak mendengarkan. Saya mulai tersinggung. Tiba-tiba Tuhan berkata, hati-hati. Harga dirimu sudah dipakukan di atas kayu salib. Gak perlu tersinggung, gak perlu marah. Ya Tuhan. Saya mengubah hati saya untuk belajar rendah hati seperti perempuan ini. Kerendahan hati kita itu akan mendatangkan mujizat dalam hidup kita. Amin. Ia tidak terluka ketika hatinya dilukai. Ini sebuah keputusan. Katakan keputusan. Sebuah keputusan untuk rendah hati ketika Anda diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Sebuah keputusan untuk rendah hati yang melampaui harga diri Anda untuk melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Anda. Tidak usah menuntut hak kita. Tetapi biarlah kita terus menunjukkan hati yang tunduk kepada Tuhan, bukan hati yang terluka. Tetap percaya kepada kasih Tuhan. Disitulah iman kita teruji. Tidak fokus kepada penolakan Tuhan, tetapi fokus kepada kebaikan Tuhan. Dan pada ujungnya perempuan ini menerima mujizat Tuhan dan berkata, hai ibu besar imanmu, artinya hai ibu imanmu sangat teruji. Ketika ujian itu datang dalam hidupmu. Bahkan dalam wanita ini, kalau saya mau bayangkan Yesus berkata, besar imanmu, kamu telah lulus dalam ujian imanmu. Ketika aku terdiam, engkau tidak menyerah. Engkau terus mendekat kepadaku, engkau terus menyembah aku, terus memuji dan memuliakan aku walaupun engkau belum mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, engkau tetap rendah hati. Ini yang menarik perhatian Tuhan. Tuhan itu akan bekerja di hati orang-orang yang rendah hati. Tetapi Tuhan tidak akan pernah bisa bekerja di dalam hati orang yang sombong. Biar hari ini kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita gak mau mujizat itu pergi dari kita. Karena kesombongan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu Tuhan. Kalau hari ini nanti altar ini dibuka. Kalau Anda tahu Anda tidak mampu hadapi hidup Anda sendiri. Jangan sungkan, jangan malu kepada sekitar Anda. Karena sekitar Anda tidak bisa tolong Anda. Tuhan yang bisa tolong Anda. Jangan malu. Kalau disuruh maju ke depan, siapa yang mau didoakan, maju saja. Saya dulu sering kali maju altar call. Sebelum saya hari itu diubahkan Tuhan, saya sering maju altar call, saya minta Tuhan ubahkan. Dan Tuhan itu bergerak untuk memurnikan dan membawa saya semakin hari semakin next level dengan Tuhan. Pertumbuhan iman saya. Makanya kalau sebenarnya nanti altar dibuka, Anda yang perlu Tuhan untuk tolong hidup Anda. Nanti Anda bisa maju ke depan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Dan kita percaya mujizat Tuhan terjadi. Iman, dikatakan, hai ibu besar imanmu maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Apa yang kau kendaki hari ini Bapak Ibu? Apa yang kau bawa hari ini di rumah Tuhan? Pergumulan Anda, sakit penyakit Anda, persoalan keluarga Anda, apapun yang kau kendaki Tuhan, aku mau pemulihan.
Ketika Anda datang dengan iman yang teruji, iman yang tidak menyerah. Iman yang mengaku Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Dan iman yang tidak menyerah. Dan datang dengan kerendahan hati Anda, saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidup Anda. Anda pulang akan mendapatkan kemenangan. Anda pulang akan mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. 3 hal ini kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama tadi apa? Dari iman perempuan ini. Yang pertama mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan penolong dalam hidup kita. Ya. Yang kedua apa? Tidak menyerah walau diabaikan. Yang ketiga, kerendahan hati melampaui harga diri kita. Maka Tuhan akan menyatakan mujizatnya ketika dia melihat setiap orang di tempat ini memiliki iman yang teruji. Ingat, Anda pulang sebentar lagi mungkin Anda akan diuji iman Anda. Ingat firman hari ini. Tetap bersyukur sama Tuhan, tetap jadikan dia satu-satunya Tuhan dalam hidup Anda. Jangan menyerah, walaupun diabaikan, walaupun dibuat gak adil. Tetap bersyukur sama Tuhan. Yang ketiga, tetaplah rendah hati. Pilihlah rendah hati, karena orang yang rendah hati akan melihat mujizat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.